Kalau kita bicara konsep Bani Ba'alwi itu kan udah jelas, tidak terbantahkan bahwa Bani Ba'alwi ini memang secara saintis itu tidak tersambung kepada baginda Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara saintis. Nah, persoalan masih ada yang meyakini bahwa Bani Ba'alwi itu nasabnya tersambung kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang masih meyakini, ya silahkan saja, tapi kita giring untuk ke arah pengetahuan bahwa yang namanya ilmu nasab itu merupakan salah satu disiplin ilmu. Yang disiplin ilmu nasab itu tergantung juga dengan beberapa disiplin ilmu lainnya seperti ilmu sejarah, genealogi, dan berbagai macam lainnya, termasuk juga masalah genetika. Nah, kalau kita sudah bicara disiplin ilmu, maka bicaranya itu, diskusinya itu sesuai dengan konteks keilmuan. Jangan kita bicara konteks keilmuan diarahkan kepada keyakinan. Pokoknya namanya dogma. Nah, makanya maksud saya dalam diskusi ini betul-betul harus ditata. Kalau memang mau bernarasi sesuai dengan fakta dan data, jangan kalau ditanya, Bang, abang kalau ditanya nggak mungkin bisa jawab perihal ilmu nasab. Nah, jadi maksud saya, cobalah belajarlah untuk tidak mencaci maki di dalam diskusi. Untuk si Ali. Kalau selalu dihiasi dengan caci maki, lalu apa bedanya kita dengan Bani Ba'alwi yang kerjanya cuma caci maki dan provokasi? Saya ini loh sudah saking lembutnya setiap diskusi di Komal. Bahkan dengan para habaib itu saya sangat lembut, sangat sopan dulu. Setelah 1,5 tahun berjalan, ternyata begitu saya naik Komal, dibilang anak PKI, dibilang anjing jalanan, dibilang sampah. Artinya sudah sebaik itu saya dengan Habib-Habib ini, tetap aja saya dicaci maki. Nah, kalau kita ikut-ikutan caci maki, apa artinya? Apa bedanya kita dengan Bani Ba'alwi? Abang Laskar tragis benar. Dan perlu diketahui bahwa Bani Ba'alwi itu siapapun itu, pada saat sikapnya terkesan lembut, sopan, santun, ramah, seolah-olah alim, seolah-olah soleh, itu kamuflase. Itu kamuflase. Karena mereka ini kan bergeraknya itu berbagi wilayah. Siapa mengerjakan apa? Kayak contoh, Rizik Syihab Al-Kaburi itu, dia bagiannya provokasi. Kerjanya membenci pemerintahan yang sah. Bahkan terakhir kasusnya usum dengan Firza itu, dia ditetapkan sebagai tersangka. Satu lagi contoh, Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Toha bin Yahya Pekalongan, pemilik Al-Juz Salawat. Bukan diskusi. Dia itu, Bang, itu Bang, kan bentar. Abang kalau misal mau diskusi itu kan alim. Fitnah jual Seolah-olah alim. Ceramah. Tapi ternyata juga cuman tapi tanya memfitnah orang merampok sejarah. Bah fitnah. Hormati yang sedang bernarasi. Saya tadi minta narasi katanya diizinkan. Kenapa yang lain ngomong? Gua ini sambil nyatet, Bang, kepanjangan jadi gitu. 2 jam Kang Laskar, lanjutkan Kang Laskar, 2 jam penuh. Panjang banget. Buktikan kata-katanya. Biar agak ini lagi. Gini loh, yang lain di mute, ya. On cam dong. Sekarang itu on cam. Gaya contoh. Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Toha bin Yahya Pekalongan, pemilik Al-Juz Salawat. Ya buktinya Yang kita agung-agungkan sebagai mursyid thariqah dunia. Ternyata dia merampok sejarah, on cam. merampok jatman.
Mungkin dong. Bahkan sekarang mendirikan Jatma Aswaja. Terindikasi dia sebagai otak pemalsuan makam di Nusantara. Kemudian ada bagian lagi yang namanya Bahar Demit yang pernah ngaku sebagai cucu iblis itu. Kerjanya hanya caci maki, mengatakan Kiai Pribumi sebagai monyet lah, anjing lah, babi lah, padahal dia yang monyet. Nah, contoh-contoh seperti ini, bahwa ternyata Bani Ba'alwi ini memang berbagi peran dan fungsi. Ada yang fungsinya provokasi, ada yang fungsinya seolah-olah menjadi orang yang paling suci. Nah, maka jangan pernah percaya dengan Bani Ba'alwi, siapapun mereka. Intinya semuanya munafik, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi tidak pernah bisa memberikan bukti. Secara saintis mereka itu cucu Yuyi. Bahkan terdeteksi mereka itu cucunya siapa? Ubaid bin Maimun Al-Qaddah, pendiri Bani Fatimiyun. Maka kenapa Bani Ba'alwi ini paling benci dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sampai mereka menciptakan tokoh yang bernama Faqihil Muqaddam, yang menyeratnya bisa Bang, orang cerdas ini, Bang. Kanjeng Nabi. Bang, orang cerdas gak ngikutin Maka kenapa harus kita sampaikan terus ini? Tapi ini kan sesuai dengan fakta dan data. Betul. Ini bukan fitnah. Silahkan buka kitabnya. Belum lagi kita bicara kitab-kitab khurafat Bani Ba'alwi. Bagaimana Faqih Muqaddam itu melahirnya. Allah menampakkan wajahnya. Bahkan Allah itu, Faqih Muqaddam itu ngaku anallah. Belum lagi kitab-kitab Bani Ba'alwi yang lain yang menghalalkan meremas susu perempuan. Ini ajaran apa nih kalau bukan khurafat? Maka tujuan Bani Ba'alwi ini adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dengan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Nah, kalau seperti ini kalian masih percaya bahwa mereka cucu Nabi, berarti kalian sudah menghinakan Kanjeng Nabi. Betul. Kalian umat Islam apa bukan? On cam dong, sahadat dulu, baca sahadat. Kalau memang betul-betul kalian agama Islam, masa iya ada yang menghinakan Kanjeng Nabi, kalian diam? Maka terus Bang Deddy, lakukan edukasi. Bukan terus komal-komal seperti ini. Selamat anak bangsa. Selamat. Saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang sudah membebaskan kita dari perbudakan spiritual Bani Ba'alwi. Orang-orang di Indonesia ini. Fitnahnya lembut. Saya terima kasih banyak kepada tokoh-tokoh sama-sama Bang, sama-sama, yang sudah menyadarkan umat, bahkan udah jutaan umat tersadar dari perbudakan Bani Ba'alwi yang selama lebih dari 1 abad sudah merampas hak. Emang tahu apa kamu? Belum lagi sejarah-sejarah yang mereka palsukan. Belum lagi pahlawan-pahlawan yang mereka klaim sebagai Ba'alwi. Betul. Ini harus diingat. Kalau ada yang mau komplain, silakan. Saya selesai dulu. Terima kasih. Tentukan di mana yang saya salah. Ya, silakan dijawab. Kalimaya dijawab. Gua dong. Aduh. Kalau ente mana ngomong. Payah lu pada. Dijawab, silakan. Langitan bawa sembilan tobat lo, yang bersahadat. Katanya lembut tapi fitnahnya tajam. Silakan Kalimaya dijawab. Jawabannya fitnahnya tajam, suaranya lembut tapi fitnahnya tajam. Ya, kasih penjelasannya, jangan cuma ngomong gitu doang. Kasih penjelasan. Diksi yang mana yang saya fitnah? Sudah jelas. Kan katanya Habib Rizik sama Firza, buktinya ada yang benarnya. Diksinya yang mana yang saya fitnah? Diksi. Ya buktinya mana itu gampang. Ini itu kan orang-orang munafik tidak mau menerima kebenaran ini ya seperti orang-orang ini. Ini adalah contoh orang-orang munafik yang tidak mau menerima suatu kebenaran dan tidak mau mencari suatu kebenaran, mencari suatu kebenaran sendiri. Begitu saudaraku. Tidak sesuai umur masuk ke umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lawang kamu itu lo masih oyokku. Fitnahnya di mana?
Kalau memang betul Rizik itu Buktikan ditetapkan dulu. sebagai tersangka, itu dianggap sebagai fitnah, kenapa tidak digugat itu Mana Kapolri? bang, bukti tersangkanya mana bang? Buktikan dulu kalau yakin, buktikan dulu. Saya minta bukti Mana? aja. Jangan A dulu Itu baru O. Itu tersangka, makanya dia kabur ke sana. Itu asumsimu, kabur itu asumsi. Aduh. Dia tuh nggak Betul, bikin- kabur gara-gara chat mesum itu melarikan diri. Mana ada begitu. Semua kasus yang dilimpahkan ke Habib Rizik nggak ada satupun yang ditangkap bang Habib Rizik. Penangkapan Habib Rizik itu perihal COVID. Perihal COVID. Saya baik-baik saja. Gimil, kayak nggak tahu aja kamu. Waktu dia kabur 3 tahun umroh itu dideportasi sama kerajaan Saudi Arabia. Gini loh bang, kalau mau bangun Gitu loh. fitnah, Jadi Bang. jangan mengaburkan Kalau mau sejarah. bukan itu yang keren, jangan yang basi gitu loh. Jejak digital itu nggak pernah bisa dihapus. Pertemuan Jadi. kita kemana Mau mau? kurang bukti apa lagi? Mbak Syukur, Karomanya Rizik Syihab Kita itu berantem dia bisa aja. buka baju tanpa Mengenal menyentuh. kamu di mana? Aku di Mojokerto. Ayo kalau kamu mau ketemuan sama saya. Langsung share lokasi rumah. Mojokerto Puri Tambak Agung. Apa Ayo. itu? Ngomong aja nggak Catet. pakai on cam dong. Catat ayo. Itu rumah saya. Kamu itu hanya pemberani di sosmed aja kamu. Jangan Itu loh keluar-keluar. Mel, pendukungmu itu kayak itu. Nantang-nantang. Ayo buktikan. Kalah Mojokerto aku, Puri Tambak Agung ya. RT 3 RW 8. Sudah jelas itu. Kalau kamu pingin coba sama orang Mojokerto, silakan. Ayo tak Nah, tunggu jadi- kamu. Jadi gini host, jadi gini Mbak Syukur, saya sudah bernarasi dan tidak terbantahkan. Berarti apa yang saya sampaikan merupakan sebuah kebenaran. Karena sesuai dengan fakta dan data. Betul, setuju. Memang betul Tersangka. seperti itu, Kang. Justru yang bilang tersangka itu ya yang mana ada Habib Rizik. Wong itu sudah terbukti kok. Memang Dari sudah ada mana terbukti, dari mana, tutup-tutupi Bang? itu. Alah. Kamu itu pura-pura nggak tahu. Mel. Tidak ada satu kasus pun perihal apa namanya hukuman Habib Rizik itu yang ndak SP3 gitu, SP3 semua bang, kecuali perihal COVID itu ngomongnya saya baik-baik saja. Iya. Itu mana yang ngancem-ngancem itu, Mel, saudaramu itu, Mel. Ayo kita buktikan. Kalau udah nggak ada yang mau bernarasi, saya mau bernarasi lanjut ini Bang Deddy. Nggak ada yang membantah Ya. juga masalahnya. Lanjutkan. Dia kan nggak ada yang mau membantah, lu nya aja yang macem. Ya, coba. Amel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira penjelasan Bang Laskar itu kan bukan fitnah, bukan asumsi, tapi fakta, Mil. Fakta memang Habib Rizik Itu kan perkiraanmu yang tidak tahu data sama sekali. Kan asumsinya Laskar begitu. Ayo bos, Recehan. ini orang Mojokerto bos. Siapa yang ngancam tadi bos? itu sudah Ini menjadi saya sudah on tersangka. cam. turun sudah, ndak mungkin dia orang Dan Kalsel terkait Mbah Syukur. masalah fenomena saat ini kan bukan Dikirain kebetulan. takut apa saya sama mereka-mereka. Nggak ada takutnya kalau saya. Kita buktikan ayo. Ya memang mereka itu kan cuma ngancam-ngancam gitu, Sherlock. Ya persis sama Rizik itu persis sudah ngancam-ngancam, ngajak Iya, perang. jangan berani di sosmed aja. Kita buktikan di darat. Begitu saudaraku. Kita membela kebenaran. Bukan mencari pembenaran. Mbah Apapun Syukur. risikonya, kita nggak pernah takut dan nggak Iya. pernah mundur, saudaraku. Iya. Mbak Syukur kita lomba lari aja lah kebanding berantem. Loh, Yang penting berantem ngapain, nggak usah orang lari-larian. Jawa itu orang-orang yang tua malah yang jaduk-jaduk gimana sih? Enggak, gue tuh bingung ya Allah, mau gimana tua semua.
Bukan nggak seperti itu. Kalau kita bernarasi, ayo kita Ya iyalah dengarkan. Mir, orang yang direkrut FPI itu kan Itu anak-anak loh. masih di bawah Jangan umur kan. dikit-dikit ngancam, Karena jangan masih dikit-dikit muda Sherlock. masih muda di apa ya, doktrin. Dikirain Ya orang kan? semacam Yang saya paling- itu takut. Yang paling muda Saya dari Muslimat bujangan, itu dari Deddy, kecil sudah di jalanan, Jamil. Karena mudah dibohongin kalau anak-anak di bawah umur itu. Bang Deddy Makanya bangga. FPI itu kan anak-anak di bawah umur yang Bang Laskar direkrut. bangga banget di jalanan, gua mah di rumahan. Ya makanya jangan sok-sokan jadi orang, jangan sok-sokan ngancam-ngancam orang di room. Kita buktikan di darat. Lu Oke. kapan saya ngancam? Aduh. Bukan itu loh temanmu itu loh yang pengikutmu. Mbak Deddy, gua Saya itu takut. sebetulnya lemah lembut ya, nggak mungkin saya seperti ini kalau saya nggak dimulai, Kang Jamil. Ya mohon maaf. Saya itu nggak pernah mencaci orang. Ya udah Karena saya ingin belajar jadi orang yang baik, yang santun. Baiklah Udah, Mas kalau Syukur. begitu berhubung room tidak kondusif, saya akan turun dulu. Assalamualaikum. Ya udah, syukur. Kondusif aja. Saya mau Kalau masalahnya bernarasi lagi, Mbak Syukur. Boleh? Oh, lanjut. Ya, lanjut. Jadi teman-teman, kami selama 1,5 tahun ini membedah kitabnya Bani Ba'alwi, di mana di dalam kitab-kitab itu terdapat ajaran-ajaran yang sangat sesat dan menyesatkan, jauh dari ajaran Islam. Ini terbukti bahwa tujuan dari sekte Ba'alwi ini hanya untuk merusak Islam dan merusak akidah Islam. Tujuannya hanya untuk menghinakan Kanjeng Nabi sehina-hinanya. Kenapa? Karena dendamnya dari Bani Fatimiyun ini kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena memerintahkan Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi untuk memerangi kaum mereka, memerangi Bani Fatimiyun. Maka dari sinilah cikal bakalnya dendam mereka sampai kiamat. Nah, kenapa mereka dendam? Ya karena itu yang memberantas Bani Fatimiyun itu kan Salahuddin Al-Ayyubi, jenderal atas perintah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka kenapa ajaran-ajaran Bani Ba'alwi, tawasul mereka tidak pernah bertawasul kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena memang mereka dendam. Nah, dendam ini terbukti dengan garomanya Fakihul Muqaddam yang 70 kali itu pun hanya dengan menggunakan kambing. Artinya ini sudah betul-betul menghinakan sebuah mukjizat. Ini sudah menghinakan ajaran Islam, menghinakan kekuasaan Allah. Allah memberikan mukjizat kepada Kanjeng Nabi untuk Mi'raj dengan diberikan kendaraan yang istimewa, yaitu burak. Lah ini mereka menciptakan tokoh hanya menggunakan wedus. Kayak mana nggak kurang ajar Bani Ba'alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang kurang ajar selain Bani Ba'alwi. Pak Syukur. Lanjut Bang Laskar. Hantam Gak betul ada yang, Yahudi gak ada aspirasi yang itu. lebih kurang ajar kepada Islam selain Bani Ba'alwi. Maka kenapa saya sering katakan bahwa kejahatan terbesar di dunia ini sepanjang sejarah peradaban dunia adalah kejahatan yang dilakukan oleh Bani Ba'alwi. Mereka sudah mengatasnamakan Kanjeng Nabi, tapi tujuannya untuk dawir sana dawir sini, cari istri. Tujuannya untuk nipu sana nipu sini. Oke. Maka mereka sudah menghinakan Kalau ada betul. yang mau disampaikan silakan. Syukur ini Dilanjut yang lain. Oh baru Ya. masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang dikatakan Bang Laskar sudah betul. Mana Jamil tadi kok kabur-kaburan. Di grup sana kabur, grup sini kabur. Jamil. Tadi kan tanya kapan tersangkanya, itu tahun 2017 si Rizik Syihab itu dari saksi sudah naik jadi tersangka kasus mesumnya, chat mesumnya begitu saudara-saudara, sehingga kabur sampai 3 tahun di Arab itu karena dari saksi dinaikkan menjadi tersangka gitu. Betul. Dan apa yang disampaikan memang siapa Habib Ba'alwi ini yang dari Yahudi Ashkenazi ini memang sampah peradaban.
di dunia, khususnya di Indonesia jadi sampah memang. Selalu ingin merusak persatuan dan kesatuan negara kita. Itu yang dilakukan oleh Mbak Alwi Hadir Bang, hadir. Seperti itu. Ya itu lagi Jadi Kok naik turun kamu Mil? Enggak, gue enggak, diundang. sengaja saya naikin ini suruh biar mendengarkannya ini narasinya syukur. iya, Mbak kira Syukur jadi Kang Laskar dapat kok turun turunannya itu. ini Kang mungkin Laskar Mbak Syukur naikin jangan lagi, kabur, Mbak bikin Syukur report jangan mungkin. kabur. Aku nggak bakal kabur. Bukan yang tadi siapa sebelah gue. apa bang, santai Iya, bang. jangan kabur-kaburan gitu lah. Siapa yang kabur bang? Yang kabur kan sampean bang. Aduh kah. Jadi begini Bang, jadi begini. Kalau seumpama lu bilang Habib Rizik tersangka, sekarang harusnya ditangkep Bang. Ditangkap di mana? Waktu tersangka sudah 3 tahun kabur ke Arab Habib Saudi. Rizik Mau ada di nangkep Indonesia mana? Bang. Gitu. Habib Rizik di Indonesia bukan di Saudi. Buktinya itu sudah tersangka. Buktinya sudah tersangka. Seluruh Indonesia itu sudah tersangka. Begitu ya. Tahun 2017 itu sudah tersangka. Begitu. Mana ada? Kok mana ada? Narasi fitnah pada waktu kalau itu. fitnah itu yang keren gitu loh Bang. Jangan yang biasa-biasa gitu loh. Kenapa? Kan buktinya bukan gitu. tersangka. Mana buktinya tersangka itu mana? Ya aduh, 2017 sudah ditersangkakan sama Polda. Lu enggak Terus ditangkep. kabur. Enggak ditangkep Gimana Loh, kabur duluan? tangkap kabur kok gimana? Oh, tangkap kabur kok. Mau ditangkap. Ya, Ingin yang keren Pada waktu ini. itu Bib Garama Jamil. Habib Rizik itu Orang Bang tidak Habib Rizik itu ada di walaupun Indonesia tidak Bang. menyentuh Kalau tapi bisa tersangka membukanya ditangkep bajunya gitu loh. Virsa itu loh. Itu tidak terbukti. Garamanya Habib Rizik itu. Oh enggak terbukti gimana? Enggak terbukti loh. itu Bang. Itu cuman Terbukti tersangka. Bukti gimana? Yang Nah, iya. terbukti sekarang Habib Jamil ini punya selir di Batu. Begitu benar. Ada seluruh batu. Itu. Yes. Bini Anu, mudanya mungkin ada di yang lain Batu. lanjut dulu. Yang penting Habib Pak Alwi itu jadi sampah, tukang rongrong, tukang Bang, penipu, lu pendusta lagi- itu sudah Bang, harus Bang, lu harus sedang mendoktrin harus kita umat, Bang. sampaikan Umat kepada ini ndak anak cucu kita setolol kalian, agar Bang. tidak tertipu lagi. Sudah waktunya merdeka dari penjajah. Konsepnya Pak Alwi gini loh Yahudi Bang. Askenazi. Kalau Terima bilang kasih. ajaran- Yang lain Sebentar. lanjut. Kalau bilang ajaran habaib sesat, harusnya ke MUI minta fatwa sesat. Gua dukung Bang kalau berani. Kalau nggak berani mah percuma. Ya nanti dilihat saja nanti. Nanti terus sudah 4 tahun. Aduh. Begitu loh Mil. Kalau mau mempertanyakan nasab Alawi harusnya ke Robito. Kalau misalnya Ya ada percuma pelanggaran Robitonya nggak ada nasabnya kok. Kalau misal ada pelanggaran hukum, harusnya di polisi. Kalian ini menghormatin nggak negara ini negara hukum? Ya menghormati, Ya, tapi di menghormati. saat dari kepolisian itu lemah Itu ya baru kita pinter. suarakan biar nanti Kalau terdengar menghormati, sama atasan. Dengar dulu, gitu. kalau menghormati negara ini negara hukum, ya proses secara hukum, bukan doktrinisasi, nggak jelas. Yang doktrin itu dari kaum-kaummu, Mil. Kok doktrin tidak jelas, doktrinnya sudah Bang, jelas. Mil, lu Jamil. pikir umat Islam ini bodoh-bodoh kayak kalian? Enggak Bang, cerdas umat Ya Islam contohnya ini, kayak Bang. kamu gitu loh. Makanya Dulu umat saya itu Islam mikir cerdas karena di saya Indonesia pintar, hari saya ini sudah banyak gitu yang loh, sadar karena berhubung- sudah Habib mulai gitu. meninggalkan Habib Berhubung sesat sudah gitu panas Mil lagi, Jamil. gua turun lagi Itu loh, selirmu itu perhatikan yang di gini. Malang itu loh, Enggak gini. Mil. Sebentar. Karena gua pinter, akhirnya gua keluar dari mukibin, jadi mukimat. Itu tanda-tanda orang cerdas. Karena gini, kalau selama kita masih jadi mukibin, otaknya itu jadi
apa namanya jadi udang itu loh, otaknya di kepala gitu loh. Jadi Wajib tai, jadi otak. orang botol Jadi gini kalau jadi bang, mukmin. gini loh bang, selagi Saya itu sepakat ketika bang, si Jamil ngomong umat Islam itu cerdas-cerdas, makanya keislaman Indonesia itu sangat cerdas, makanya hari ini banyak meninggalkan kabib-kabib sesat gua seperti tuh itu. bingung bang, semakin kalian membenci habaib atau Nggak menarasikan usah bingung, nggak usah bingung Mil, karena Iya, memang seperti itu, nggak usah bingung. membenci habaib, semakin habaib digandrungi itu kayak bingung gitu. Nggak usah bingung, Tahun ada Mil. bukan dengan sendirinya, Mel. Gak usah bingung-bingung, Mel. Kepanasan biasa aja gitu. Kamu yang bingung, Mel, sehingga kamu naik-naik room kami gitu. Ya, Apa gua itu? diundang sama Sosok. Dedi, gimana sih? Siapa yang undang kamu, Mel? Sosok. Bang Dedi ngaku lu, jangan bohong Bang Dedi. Iya, tadi saya panggil supaya mendengarkan. Nah, ini syukur. Lu pada denger tuh. Orang lu pada kamu kemarin denger. loh sama Cupapi loh sudah diomongin. Cuman Jamil ini yang paling daripada pas ke itu room kita. narasi Gak pakai pembencinya cuman bang, itu gak saya pakai juga cuman. ya, gitu loh. Jadi bang Narasi dengerin bang, pembencinya dengerin bang. itu loh. Ini ada 3 poin bang buat kalian. Kalau seumpama mengajar ajaran habaib sesat, silakan bawa ke MUI minta fatwa sesat, legalitasnya Anda jelas. dibacakan Iya, aja dulu MUI-nya kitabnya sampai itu orang-orang kan mau kalangan wisata Iya, bawah itu. pelan-pelan apa gini, MUI Bang. dikuasai Tahu, Pak Mel. Alwi Sabar dulu, baru 1 begitu. poin udah Biarkan kepanasan. kami yang menjelaskan Kepanasan di mana kitab-kitabnya orang itu sudah seperti Coba baik teman-teman, kok. saudara-saudaraku, Kitabnya sudah tidak kita jelas simak gitu. dulu aja. Yang Kita kedua, simak dulu kalau aja seumpama narasinya Jamil. Kita menanyakan dengar nasab dulu sadah apa yang mau Ba'alawi, bukan disampaikan Oke, Jamil. oke, oke. ada Siap, lembaganya siap. namanya Kita Coba Mel, narasi Mel 3 biarkan jam Jamil terus. menyampaikan sesuatu dulu. Coba kita dengarkan dulu apa yang Betul. dimaunya. 3 jam, Mil. Silakan Mil. Jangan Gitu. berhenti 3 jam. Itu satu-satu. Ya, satu silakan, dulu, Mil, silakan, Wah, Mil. dulu. Yang kedua, kalau Tertib, seumpama tertib. kalian menanyakan nasabah Alawi, silakan datang ke Robito Alawiyah. Robito Alawiyah itu lembaga jelas gitu loh, legalitasnya jelas. Gitu. Yang ketiga, Bang, kalau ada upaya pelanggaran hukum ataupun terbukti perihal pelanggaran hukum, laporkan ke polisi. Negara ini negara hukum, bukan negara kalian. Ya, terusin dulu, kenyangin dulu. Udah ya. Kenyangin dulu narasinya. Iya, iya. Silakan, kami dengarkan. Jadi yang jelas gitu loh, jangan bernarasi bias seperti ini gitu loh. Cuman tendensi semata. Lu pikir kita orang ini terpancing sama lu, kagak? Lucu lu pada gitu loh. Aduh, narasinya mentah kayak gitu, Mil. Didengar Oke, ya. benar-benar. Ya udah, saya jawab. Silakan. Siapa yang mau jawab? Silakan. Saya jawab. Jadi gini, Gitu loh. saya waktu di komalnya Gus Auzi almarhum, di komalnya Gus Yu'lal Falah, juga diskusi langsung dengan salah seorang habib. Jawabannya seperti persis apa yang kata Jamil. Jika memang Mbak Alwi itu sesat, maka laporkan kepada MUI. Jika memang menanyakan terkait isbat nasabnya Bani Balwi, silahkan datang ke Robito. Itu aja. Padahal sebetulnya kita ini kan cuma menanyakan awalnya. Ternyata pertanyaan kita pun sampai detik ini tidak terjawab. Tidak terjawab terkait dengan bukti secara valid Bukan bahwa klaim sematanya nasab Bani pihak itu Mukiman. Sebentar tersambung Bang kepada Jamil, Nabi jangan Muhammad dipotong, jangan Sallallahu Alaihi dipotong. Wasallam. Biasakan tertib. Mil, Biasakan sampai suruh tertib. kenyangin sampai nggak? ngomong kita Iya. diam loh, Mil. Iya. Apaan gue dipotong-potong? Ya, kenyangin dulu kan, Banyak saya udah kambing persilakan dipotong-potong. kenyangin dulu. Ya udah, Jamil ngomong dulu lah, baru nanti saya tanggepin. Ya, Ayo, mulai. silakan kenyangin dulu, kenyangin. Lanjut. Gue dengar. Nah, kan. Oke, dari 1,5 tahun yang lalu. Dari 1,5 tahun yang lalu, saya di komalnya Gus Auzi almarhum, saya di komalnya Gus Yu'lal Falah. Itu di channel YouTube-nya juga sampai diupload itu. Pertanyaannya sama dan jawabannya pun sama. Saya disuruh datang ke Robito untuk menanyakan langsung kepada Robito. Ya kan? Kemudian saya disuruh melaporkan terkait kesesatan dari Bani Ba'alwi ke MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ya kan? Jadi jawabannya memang dari zaman dulu ya seperti itu. Kita itu kan sebetulnya nggak butuh itu. Kemudian sebagai poinnya gini, Mil. Sebagai poinnya, bahwa selama lebih dari 1 abad Nusantara ini kan dijajah nih sama Bani Ba'alwi. Jangan dijawab dulu ya, Mil ya. Saya teruskan dulu narasi.
Sudah hampir lebih 1 abad Nusantara ini dijajah oleh Bani Ba'alwi. Umat Islam di Indonesia ini terutama mayoritas Nahdlatul Ulama, warga Nahdiyin itu dijadikan budak-budak spiritualnya Bani Ba'alwi. Kenapa? Karena memang hanya warga Nahdlatul Ulama lah yang percaya bahwa Bani Ba'alwi itu dulunya tersambung kepada Kanjeng Nabi. Ini kan begitu. Maka kenapa Bani Ba'alwi ini, Habib-Habib ini hanya bisa numpang hidup di tubuh Nahdlatul Ulama? Sampai kemarin tuh terakhir itu Habib itu merampas Jatman sampai di SK-kan ke Kemenkumham tanpa sepengetahuan oleh PBNU. Kan begitu. Nah, maka setelah lebih dari 1 abad kita ini dijajah secara spiritual, diperbudak oleh Bani Ba'alwi, dengan adanya lahirnya Ki Imaduddin Usman Al-Bantani, seorang tokoh dari Banten yang membuat tesis hasil penelitian ilmiahnya selama 3 tahun. Ternyata secara saintis bahwa Bani Ba'alwi itu memang tidak pernah tersambung kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW berdasarkan ilmu sejarah, berdasarkan manuskrip, bahkan tidak ada pun kitab-kitab sezaman baik dari abad 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahu-tahu di abad ke-10 baru nongol yang namanya Ubaid itu dicangkokkan di Said Ahmad bin Isa. Padahal sebetulnya Ubaid itu bin Maimun Al-Qaddah. Nah, intinya gini. Setelah kita udah lebih dari 1 abad ini diperbudak sama Bani Ba'alwi, umat Islam di Nusantara ini, terutama kalangan Nahdiyin, kalangan Nahdlatul Ulama, maka kenapa kita tidak mau melaporkan kepada MUI biar ada apa ya, semacam pembalasan lah secara moral. Ya kan, sekarang lihat sendiri, setiap di live webnya Habib itu, Habib ini udah mendapat caci maki dari anak-anak muda yang tadinya mereka itu adalah muhibbinnya Bani Ba'alwi. Nah, sanksi moral ini yang butuh yang bikin kita lucu gitu loh, Mil. Artinya apa ya? Semacam ada Jawab Jamil sesuai apa yang tadi disampaikan oleh Laskar. Siap Komandan. Jadi begini loh, perihal manuskrip yang katanya ada manuskrip dari Imanuddin Usman. Saya sudah 4 tahun lebih Bang, 1 pun tidak ada yang menampilkan manuskrip. Adanya apa? Tuduhan-tuduhan. Dari awal sampai akhir kitabnya Imanuddin itu cuma tuduhan. Mil, jangan framing, Mil. Kau tahu, framing. Coba kamu bisa tunjukkan 1 manuskrip. Coba kamu bisa tunjukkan 1 manuskrip aja. Coba 1 manuskrip. 1 manuskrip yang mengatakan asal Ba'alwi dari Imanuddin dengan fakta dan data. Mulai jadi robot. Tesisnya Ki Imaduddin Usman